Shalom, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada kita hari ini, Jumat 24 April 2020, tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Demikian bunyinya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, asuransi sering menjadi jaminan jika terjadi sesuatu hal di dalam kehidupan kita. Terlebih ketika terjadi suatu musibah yang menyebabkan luka atau bahkan meninggal dunia, maka pihak yang memberi asuransi akan membantu biaya pengobatan atau memberi santunan duka. Asuransi banyak diminati seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi masa tua, dan lain-lain. Melalui asuransi, orang merasa ada jaminan terhadap hari depan. Namun asuransi tidaklah gratis. Kalau ingin mendapatkan asuransi jenis apapun, kita mesti membayar atau menyetor uang sejumlah tertentu. Asuransi di atas adalah asuransi ala dunia. Tahukah kita bahwa sebenarnya ada proteksi ataupun jaminan hidup secara menyeluruh bagi tubuh, jiwa, dan roh kita? Jaminan keselamatan dan hidup yang kekal itu ada dalam Yesus. Di dalam Yesus ada jaminan bagi seluruh hidup kita. Soal keselamatan, kita mendapat jaminan hidup kekal. Soal damai sejahtera, Yesus memberikan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Dalam hal beban berat, Yesus memberikan kelegaan kepada yang percaya. Masalah kebutuhan hidup, Allah memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Yesus Kristus. Masalah kesehatan, Yesus sanggup memberikan kesembuhan melalui bilur-bilur-Nya. Dalam hal kematian, Yesus telah memberi jaminan kehidupan kekal dan rumah di sorga. Seluruh proteksi dan jaminan itu kita peroleh karena pengorbanan kematian Yesus Kristus dan kebangkitan-Nya. Kita tidak memberi setoran bulanan. Semuanya kita dapatkan secara cuma-cuma, tetapi dengan syarat kita hidup di dalam Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini mengatakan bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Itulah kesaksian tentang Yesus yang disampaikan oleh Yohanes. Perhatian utama Yohanes adalah kesaksian yang mengarah pada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes tidak meyakinkan jemaat bahwa Yesus adalah pembuat mukjizat ataupun seorang yang saleh. Kesaksian Yohanes bukan pada apa yang Yesus lakukan, melainkan pada siapakah Yesus. Alkitab jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang memberi jaminan keselamatan. Ada banyak jalan ke Roma, tapi jalan keselamatan hanya satu, yaitu di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada kehidupan kekal di luar Kristus. Hidup yang kekal di dalam Yesus memiliki jaminan yang luar biasa. Bukan hanya masa kini, bukan hanya masa depan, bukan hanya hari tua, tapi bahkan sampai pada kehidupan setelah kematian. Kita semua tentu mau memiliki hidup yang kekal. Tetapi apakah kita semua mau hidup dalam Yesus? Banyak orang yang merasa nyaman dan aman dengan apa yang mereka miliki. Ada orang-orang yang berpikir asal bisa makan tiap hari itu sudah cukup. Asal perut kenyang, maka pikiran bisa tenang. Padahal hidup bukan hanya soal perut, tapi juga soal iman. Ada orang-orang yang merasa nyaman dan aman asal ada asuransi. Padahal hidup bukan hanya soal punya asuransi jiwa dan sederet asuransi lainnya. Hidup adalah soal keselamatan. Apalah gunanya selamat tubuh, tapi jiwa binasa.
Ada orang-orang yang berpikir merasa nyaman dan aman karena kekuasaan, kekayaan, dan sederet prestasi. Padahal hidup yang kekal bukan hanya soal mempunyai, tapi juga soal memberi arti dan makna. Banyak orang melupakan Tuhan dan mengejar soal perut, soal masa depan dan berbagai jaminan di dunia, lalu melupakan Tuhan yang memberi jaminan kehidupan yang kekal. Jadi pertanyaannya adalah, siapa Yesus bagi hidup kita? Apakah Yesus adalah jaminan hidup kita? Ataukah Yesus hanya seperti ban serap yang kita butuhkan saat ada masalah? Ada sebuah kisah nyata pada saat meninggal dalam keadaan kritis. Raja terkenal Alexander Agung berkata kepada dokter yang merawatnya seperti ini, "Ambillah setengah dari kekayaanku, jika Pak Dokter dapat mengantarkanku untuk menemui ibuku sebentar saja." Dokter menjawab, "Jangankan separuh, bahkan seluruh kekayaan baginda raja diberikan kepada hamba semuanya, hamba tidak dapat menambah satu tarikan nafas baginda." Mendengar jawaban tersebut, air mata pun berlinang di pipi sang raja. Sang raja berkata, "Seandainya saya tahu begitu berharganya satu tarikan nafas, maka saya tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu hanya untuk mengejar kekuasaan, karena kekuasaan tidak menjamin hidup saya." Kemudian sang raja pun berpesan, supaya nanti sewaktu diarak dalam peti mati menuju ke tempat pemakaman, ia minta agar kedua tangannya dikeluarkan, supaya setiap rakyatnya dapat melihat bahwa Alexander Agung yang hebat, yang mampu menguasai wilayah terbesar sepanjang sejarah manusia, ternyata hanya berpulang dengan tangan kosong, tidak memiliki apa-apa dan tidak membawa apa-apa. Kita bisa mengejar ambisi kita dan sesuatu yang ingin kita miliki di dunia ini, tapi jangan pernah melupakan Tuhan, Sang Pemberi kehidupan kekal. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dilindungi oleh Tuhan dalam melakukan aktivitas satu hari ini. Terlebih ketika diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar di daerah kita, saya menghimbau dan berharap agar kita mengindahkan apa yang telah diaturkan tersebut. Semoga Tuhan memberkati kita, semoga Tuhan menjaga kita. Shalom.